Halo teman-teman semua pecinta sepeda balap vintage atau Viroki. Jumpa lagi dengan saya Fajar Bike Bojonggede. Eh, di depan saya ini ada sepeda balap karbon ya, keluaran tahun 2003, yaitu Koga Miata, tipenya Full Pro M. Oke, sebelum kita lanjut, eh, sambil ngopi juga nggak apa-apa ya, silakan kalau ada yang mau ngopi. Saya juga sambil ngopi nih. Nah, biar santai. Nah, ini sengaja saya lihat, ini saya pantengin dulu dari sisi sebelah kanan ya, agar bisa terlihat jelas dulu nih. Nanti kita akan lihat detail ya. Biar teman-teman perhatikan dulu geometri dari Koga Miata Full Pro M Carbon ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini tahun 2003, tapi modelnya tuh seperti modern sekarang ini ya. Artinya mereka di tahun 2003 itu sudah bisa mendesain cukup futuristik. Jadi sampai dengan sekarang nggak ketinggalan zaman ini. Jadi vintage dapat dan modern juga masuk. Oke, oke banget. Oke, kita santai aja sambil menikmati kopi. Kita lanjut dengan detail sepeda ini ya. Saya akan maju untuk lebih mendekat ke frame. Pertama kita lihat di sini adalah pasti ya, kebanyakan orang ingin melihat dekal di head tube. Nah, kita lihat dekalnya. Koga Miata Handmade by Koga. Jadi kalau teman-teman vintage, penggemar sepeda balap atau MTB, itu udah pasti sering mendengar merek Miata. Nah, Miata itu adalah pabrikan dari Jepang ya, pabrikan dari Jepang yang sudah melegenda ya, karena produk-produk mereka itu terkenal dengan kuat dan ringan. Oke, dekal bagian head tube ini stiker ya, stiker. Nah, kalau diraba halus ya ini, karena stikernya ini di balik vernis. Oke, kita kembali ke samping ya. Kita mulai dari dekal yang ada di bagian top tube. Nah, ini Full Pro M. Nah, kata-kata pro ini sendiri udah satu jaminan ya, kalau sepeda ini direkomendasikan untuk para pembalap pro. Oke, kita ke belakang, cukup mulus ya, catnya ini masih sangat pekat. Nah, ini ada baret halus nih, ada baret halus, baret halus. Ini sepertinya dipolis bisa hilang. Ke bagian belakang terus sampai ke sheet tube. Nah, ini sini merah, lalu di jalur keluar, mulai jalur keluar kabel rem itu warnanya hitam, lalu kembali merah lagi sampai ke drop out belakang itu kembali hitam. Nah, ini bagian seat tube-nya kita lihat di sini ada tulisan Koga Miata lagi dekalnya sini. Nah, ini dia ada tulisan apa lagi nih? Koga Design. Oke, jadi yang mendesain nih Koga mungkin, dan yang membuatnya adalah Miata. Ya, dua-duanya pabrikan besar ya, pabrikan besar Miata di Jepang, dan Koga sendiri itu adalah pabrikan favorit orang-orang Belanda sendiri, itu Koga. Jadi bisa dibayangkan ya, kolaborasi dua pabrikan sepeda besar menghasilkan satu sepeda. Nah, jadi sangat layak sepeda ini untuk dijadikan barang koleksi.
Oke, ini bagian drop outnya, stoppernya di sini, ada tulisan Koga lagi di sini ya. Koga ini bagian bottom bracketnya, ciri khas karbon ya, agak membesar di sini. Oke, ini bagian down tube ya, ada tulisan Koga Miyata di sini. Dekalnya masih sangat jelas ya, masih sangat bagus. Kalau ada lecet-lecet sedikit. Ini lecet hanya di dekal aja ya, tidak sampai melukai frame atau karbon. Oke, kita turun ke bagian fork. Forknya juga ada tulisan karbon di sini. Koga agak slim ya, ini ukuran karbonnya slim, ukuran forknya slim ya. Jadi ini juga tetap karbon. Karena ada beberapa sepeda framenya karbon, untuk vintage ya framenya karbon, tetapi forknya itu dari chromoly. Kalau ini enggak, full karbon. Oke, kita lihat jalur kabelnya masuk ke dalam di sini untuk rem belakang. Oke, keluarnya di sini, lalu ke rem ke U-brake belakang. Oke, kita lanjut ke bagian kokpit ya, bagian kokpit. Untuk stemnya, Koga mengeluarkan stem sendiri di sini ya. Mereknya Koga, ada dekal Koga di sini. Oke, untuk drop bar, kelihatan sini. Modulo made in Italy. Ini mungkin tipenya ya, tipe Oxo CNC alloy. Oke, bar tabnya motif karbon di sini, masih bagus. Lalu kita lihat drifternya. Nah, ini drifternya warnanya silver, seri 105 5500 ini ya, 5500 silver. Nah, eranya 5500 ini memang keluaran tahun 2002 ya. 2002 itu eranya milenium. Jadi grup set saat itu yang keluar kebanyakan warna silver dan menjadi incaran para penggemar vintage. Nah, ini sejaman dengan Dura S-nya 7700 dan Ultegra-nya 6600. Nah, kalau untuk Shimano-nya 105 5500. 9 speed ya, itu eranya 9 speed. Ini kabelnya juga masih kabel luar, jadi cukup unik ya, cukup unik. Ini U-brake nya juga satu seri 105 5500. Ini mulus banget ya, mulus banget. Karetnya juga masih sangat tebal. Oke, kita lihat hubnya sekalian mungkin di depan sini. Kita lihat hubnya, putar sedikit. Hubnya juga satu seri 105 5500. Oke, kita perlahan menuju ke belakang. Karet drifter tuh masih utuh, masih segar sekali ya, masih utuh, nggak ada lengket atau sobek sedikit pun, masih utuh. Sepertinya ini sepeda hanya tersimpan ya, hanya tersimpan. Oh iya, ini headsetnya nih. Headsetnya tuh agak tinggi ya, modelnya agak tinggi, seperti mungkin teman-teman ada yang tahu headset merek Mavic. Nah, ini seperti ini, tapi ini keluarannya apa, mereknya Koga Miyata juga nih, Koga Miyata. Dan yang unik daripada headset ini adalah untuk lock nut-nya tuh nggak seperti pada umumnya. Nah, ini modelnya seperti ini,
Seperti bottom bracket square yang model lama ya, ada 2 buah lubang di sini dengan di sini. Oke, modelnya agak tinggi ya. Seperti ini juga nih, mirip Campagnolo Porus atau Super Record yang alloy. Oke, kita ke belakang. Nah, ini downshift stoppernya juga Dura-S nih. Dura-S. Lalu di sini kita ada bottle cage. Bottle cage-nya itu Koga nih. Sampai ke bottle cage-nya Koga ya. Wah, luar biasa nih. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Nah, ini ada FD-nya di sini juga sama ya, masih satu serinya dia 105 5500. Cukup mulus ya, mulus, gelap. Oke, ini cranknya sama, masih satu serinya dia nih. Bottom bracketnya juga saya perkirakan sama ya. Nah, 105 5500, dan ini sepertinya udah octaling tipenya nih untuk bottom bracket. Untuk chainringnya yang besar itu 53 ya, kelihatan nggak? Ini teman-teman, 53. Yang kecilnya biasanya 39 ya. Dan ini masih segar sekali ya, masih tumpul tuh. Masih tumpul, yang besar dan yang kecil sama masih tumpul. Ini sepeda jarang digunakan. Nah, ini berikutnya pedalnya memakai merek Look, warna abu-abu ya atau silver nih. Mulus ya, mulus. Ini lecet, hanya catnya aja, nggak ada baret dalam saya lihat. Dan ini ringan sekali nih. Sempat saya lepas terus saya bersihkan, saya angkat, itu ringan sekali. Mungkin bahan dasarnya aluminium ini. Fungsinya juga oke, pegasnya udah saya coba, bagus. Oke, lanjut ke U-brake belakang. U-brake belakang sama kondisinya dengan yang depan, ini mulus. Karetnya juga hampir utuh masih ya, hampir utuh. Rapi ya, masih kabel-kabelnya semua masih dikasih kondom. Oke, kita ke bagian RD ya. RD nya ya pasti satu seri juga nih. Keuntungan sepeda dengan grup set yang satu seri itu sudah pasti ya lebih baik ya, karena cara kerjanya mereka tuh udah pasti apa ya, antar grup set tuh sudah pasti kompatibel. Dan untuk grup set penggerak ini sudah pasti shiftingnya dinamis ya, dinamis dan eye-catching pastinya. Ini sampai sprocketnya ini 105 5500 saya udah cek. Hubnya pun free hub ya, free hub 105 5500. Kondisi sprocket masih segar, masih bagus. Oh sorry, pinggirnya masih bagus banget. Oke, tadi free hubnya sudah kelihatan ya, satu seri juga. Oke, kita ke atas dulu ya. Nah, ini seat postnya silver, alloy polish ini, alloy polish. Mereknya Kalo ini.
alloy diameter 27,2. Nah, yang istimewa ini lagi adalah saddle. Nah, teman-teman ada yang pernah lihat saddle ini? Mungkin jarang ya, saya sendiri baru nemu ini saddle ini. Selle San Marco M. Di sini ada Bertun Design. Kita coba keliling, kita lihat perhatikan di sini. Nah, ini Kevlar. Ini Kevlarnya ini ya. Kevlar mulus nih, mulus warnanya merah. Serasi dengan frame-nya merah. Ini bahannya Kevlar. Nah, kalau ini kulit nih, kulitnya mewah sekali ya, ada corak totol bulat gitu kecil-kecil, mulus, nggak ada sobek sama sekali, tidak ada sobek, tidak ada goresan. Wah, kalau saya perkirakan di atas 80% kondisi saddlenya. Nah, buntutnya ini seperti buntut pesawat tempur ya. Mungkin menambah sugesti untuk kecepatan nih. Oke, saddlenya luar biasa ya. Oke, sampai di situ saddlenya. Kita tuh kembali lagi ke bawah. Sekarang kita ke wheelset ya. Kita ke wheelset. Free hubnya tadi udah sama-sama kita lihat ya. Shimano 105 5500. Lalu untuk wheelsetnya itu sebentar. Nah, kita ke wheelset ya sekarang. Wheelsetnya itu Rigida Group Serina Ultimate Power. Untuk kondisi rimsnya itu brake-line-nya masih utuh ya, karena memang karetnya juga masih utuh. Jadi brake-line tuh lumayan hampir nggak ada bekas pemakaian ya, halus banget. Dan untuk bannya memakai ukuran 700 kali 23 nih. Hutchinson apa nih? Equinox 2. Untuk ukurannya 700 kali 23 ya. Dan ada fitur keselamatan di sini untuk bannya. Ini adalah garis reflektor ya. Jadi ini kalau malam hari kita berkendara, ini memantulkan cahaya yang disorot oleh kendaraan bermotor ya, dari mobil atau motor. Ini menyala. Jadi untuk perjalanan malam lumayan safety ya, menambah keamanan. Oke. Nah, ini ada pompa, perlengkapan untuk kenyamanan berkendara ya, sudah akan disertakan sebagai bonus lagi. Ada lampu juga nih, cuma saya lepas, tapi nanti jika ada teman-teman yang berminat dengan sepeda ini akan saya sertakan. Lampunya juga buatan Belanda ya sepertinya, karena saya dapat itu sudah full dengan aksesoris, hanya speedometernya rusak, jadi nggak saya sertakan. Oke, selanjutnya adalah kita ingin membahas ukuran dari sepeda ini. Pertama saya ingin menjelaskan ya, mungkin ini sharing lebih tepatnya. Pasti teman-teman di sana juga lebih pengalaman daripada saya, dan ini kita sama-sama sambil belajar ya. Nah, untuk size biasanya pakemnya itu adalah dari center daripada bottom bracket, yaitu posisinya kurang lebih di sini ya, di tengah-tengah baut ini, sampai ke atas situp nih,
sampai di atas situp. Ini kan situp ya, ini situp sampai ke atas ini. Nah, tapi posisi situp itu kan pada umumnya di sini ya, di sini di ujung top tube tuh ada di sini. Nah, jadi saya mengukurnya adalah dari center bottom bracket di sini sampai dengan ini ya, sampai dengan ini, karena ini model situpnya ada kelebihan sampai kira-kira 3 cm nih. Lalu yang menjadi pedoman orang-orang untuk size sepeda adalah mereka selalu mengukur panjang top tube. Panjang top tube itu kita ukur dari center sini ya, C to C, C to C, dari centernya situp bagian atas yang menyambung ke top tube. Ini top tube ya, ini top tube, ini situp. Nah, centernya ada di sini. Lalu kita ukur sampai ke center di head tube, head tube dengan top tube di sini ya, kurang lebih. Oke, akan saya siapkan meteran sebentar ya. Oke, sekarang kita ukur size-nya ya. Ini kita startnya dari sini ya, seperti yang kita bahas tadi. Karena ini model situpnya agak panjang, jadi biasanya itu posisi ujung dari situp tuh ada di sini. Tapi karena ini modelnya sampai ke ujung sini, jadi saya ukurnya dari sini, dari paling atas bagian top tube. Oke, dari sini ini posisi ujung kita tempel di sini. Kita turun ke bawah sampai kita lihat sampai ke tengah-tengah daripada BB. Nah, ini saya sekitar 52 atau 53 ya, 52 atau 53. Oke, nih kelihatan ya, 52 setengah sih ya, tapi kita anggap aja 53. Oke, lalu dari senternya head tube nih sini ya, ini sini ke senternya situp di posisi atas. Nah, ini 54 malah. Jadi size sepeda ini saya perkirakan 53 ya, 53 atau 54. Jadi panjang situp dari CT ya, disebutnya, disingkatnya CT, C to T, C di sini, to T-nya di sini ya, bukan di sini. Itu 53, dan panjang top tube-nya dari center sini sampai sini 54. Oke. Saya rasa segitu aja dulu ya teman-teman untuk kali ini pembahasan kita tentang Koga Miyata Full Pro M ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar atau bisa ke link Bukalapak di tempat Fajar Bike untuk menjual sepeda ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, dan saya pastikan lagi untuk sepeda-sepeda yang Fajar Bike jual itu sudah melalui quality check dan kontrol. Jadi dipastikan sepeda ini tidak ada retak, tidak ada dekok, dan siap pakai ya. Dan seandainya ada pun insya Allah udah akan diinformasikan sedetail-detailnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe supaya update ya untuk sepeda-sepeda yang akan launching berikutnya. Terima kasih.